semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong, dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita masuk ke konsep nilai mutlak bagian ketiga. Adapun yang menjadi topik pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Baiklah anak sekalian, semoga contoh soal dan pembahasan yang akan kita pelajari bersama dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Seperti yang kamu lihat di layar gadgetmu masing-masing, sudah ada 4 pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, itu artinya bahwa X berada di antara minus A sampai positif A. Bentuk yang kedua, pertidaksamaan yang kedua, nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A, itu artinya X-nya lebih kecil dari negatif A atau X lebih besar dari positif A. Hal yang sama juga berlaku untuk bentuk fungsi, pertidaksamaan bentuk fungsi. Nilai mutlak dari fungsi fx lebih kecil dari A, itu artinya bahwa fungsi fx itu berada di antara minus A sampai positif A. Dan yang terakhir, nilai mutlak dari fungsi fx lebih besar atau sama dengan A, itu artinya bahwa fungsi x itu lebih kecil dari minus A atau fungsi fx itu lebih besar atau sama dengan positif A. Baik, itu adalah 4 sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perhatikan ilustrasi berikut ini supaya kamu dapat memahami lebih baik lagi. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas nilai mutlak X. Untuk yang pertama, nilai mutlak X sama dengan 2. Itu artinya jaraknya si X terhadap 0 itu sejauh 2 satuan. Jaraknya si X terhadap 0 itu sejauh 2 satuan atau 2 langkah. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Kita patokannya selalu dari titik 0. Nah, yang berjarak 2 dari titik 0 ini boleh saja positif 2 atau boleh saja yang tetap berjarak 2 dari 0 itu boleh saja minus 2. Sehingga di pertemuan yang sebelumnya kita simpulkan bahwa nilai mutlak X sama dengan 2 itu ada 2 nilainya. Boleh saja si X itu 2, boleh saja si X itu minus 2. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk pertidaksamaan, perhatikan, nilai mutlak X itu lebih kecil atau sama dengan 2. Jaraknya si X terhadap si 0 itu lebih kecil atau dia maksimal 2. Berarti jarak si X itu atau si X itu berada di antara minus 2 sampai plus 2. Supaya jaraknya itu tetap lebih kecil atau sama dengan 2 gitu ya. Oke. Jadi boleh saja rentangnya itu atau intervalnya itu mulai dari minus 2 sampai 2. Jadi berapapun X yang jaraknya itu lebih kecil dari 2, itu boleh saja minus 1,9, minus 1,8, atau boleh dia misalnya kalau untuk yang bilangan positifnya yang jaraknya yang lebih kecil dari 2 boleh saja 1, boleh saja 1,2, 1,3, atau maksimalnya dia 2 begitu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, untuk pertidaksamaan yang menggunakan tanda lebih besar, nilai mutlak X itu lebih besar dari 2. Jaraknya si X ke titik 0 itu lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2, berarti si X itu kalau kita lihat dari garis bilangan, berarti si X itu harus lebih besar dari 2 atau si X itu harus lebih kecil dari minus 2 supaya jaraknya terhadap titik 0 lebih besar dari 2. Nah, contohnya 3, lebih besar dari 2, berarti 3.
3, 4, 5, dan seterusnya kalau bilangan bulat. 3 itu jaraknya terhadap 0 lebih besar dari 2. 4 itu jaraknya terhadap 0 lebih besar dari 2. Atau kalau kita misalkan untuk yang titik negatifnya, minus 3 itu jaraknya 3 dari titik 0. Dan jarak 3 itu lebih besar dari 2, gitu ya. Kita perhatikan contoh berikut ini. Nilai mutlak M lebih kecil atau sama dengan 4. Jaraknya si M terhadap titik 0 itu lebih kecil atau sama dengan 4. Maka boleh kita simpulkan si M itu berada antara minus 4 sampai positif 4. Jadi interval si M itu antara minus 4 sampai 4. Contoh yang kedua, nilai mutlak Y lebih besar atau sama dengan 5. Jaraknya si Y terhadap titik 0 itu harus lebih besar dari 5. Maka si Y itu haruslah lebih kecil dari minus 5, atau Y itu harus lebih besar dari 5. Lebih kecil dari minus 5, misalnya minus 6. Minus 6 itu jaraknya terhadap titik 0 sudah lebih besar dari 5. Karena apa? Jarak minus 6 ke titik 0 itu kan 6. Oke ya? Atau misalnya Y lebih besar dari 5, kita ambil saja 10. 10 itu jaraknya terhadap titik 0 lebih besar dari 5. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Nilai mutlak A lebih kecil dari 7. Jaraknya si A terhadap titik 0 itu harus lebih kecil dari 7. Maka si A harus berada di antara minus 7 sampai 7 supaya jaraknya tetap lebih kecil atau sama dengan 7. Misalnya salah satu contohnya adalah minus 6. Minus 6 jaraknya terhadap titik 0 itu lebih kecil dari 7. Atau misalnya 5. 5 itu jaraknya terhadap titik 0 lebih kecil dari 7. Kemudian contoh yang keempat, nilai mutlak C lebih besar dari minus 2. Berdasarkan sifat dari nilai mutlak itu boleh kita samakan dengan konsep jarak. Dan jarak itu tidak ada yang bernilai negatif. Sehingga kalau muncul contoh soal yang keempat ini, maka langsung boleh kita buat tidak sesuai dengan definisi dari nilai mutlak. Karena apa? Nilai mutlak itu sama dengan jarak, dan jarak itu tidak pernah negatif. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai mutlak A tambah 2 lebih kecil dari 6. Tanda pertidaksamaannya lebih kecil, sehingga boleh kita buat A tambah 2 berada di antara minus 6 sampai positif 6. Jadi kalau tanda pertidaksamaannya itu lebih kecil, maka yang kita pakai itu adalah interval ya, interval dari negatif sampai ke positif bilangan yang dimaksud. Untuk menentukan nilainya, maka kita bagi dua. Yang pertama adalah dari minus 6 lebih kecil dari A tambah 2, kemudian pertidaksamaan yang kedua itu A tambah 2 lebih kecil dari 6. Jadi kita partisi menjadi dua bagian untuk menentukan nilai A-nya. Bagian yang pertama, minus 6 lebih kecil dari A tambah 2. Maka kita A, silakan pindahkan plus 2 ini ke sebelahnya, minus 6 kurang 2. Setiap perpindahan tempat terjadi perubahan tanda. Setiap perpindahan ruas terjadi perubahan tanda. Kalau dia dari plus 2, setelah pindah ruas maka menjadi minus 2. Maka A minus 6 kurang 2 itu adalah minus 8. Nah, ini kita perbaiki cara penulisannya. Kita biasakan variabelnya itu di bagian kanan. A, kemudian ini minus 8. Kita lihat tanda pertidaksamaannya itu menghadap ke A ya.
Jadi kalau kita change posisinya atau kita rocker posisinya, tanda pertidaksamaannya harus tetap menghadap variabelnya. Ya, tanda pertidaksamaan ini menghadap A. Kalaupun kita flip atau kita ganti posisinya, tetap tanda pertidaksamaannya harus menghadap variabelnya. Kemudian itu dari persamaan yang pertidaksamaan pertama. Dari pertidaksamaan yang kedua, A tambah 2 lebih kecil dari 6. Lebih kecil dari 6. Maka A lebih kecil dari 6, pindahkan plus 2 menjadi minus 2, berarti A lebih kecil dari 4. Sehingga kita buat penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian untuk soal yang pertama adalah A sedemikian sehingga A-nya lebih besar dari minus 8 dan A-nya lebih kecil dari 4. Kita lanjut soal berikutnya. Nilai mutlak Q tambah 5 lebih besar dari 8. Yang pertidaksamaan yang pertama, Q tambah 5 lebih besar dari 8 atau Q tambah 5 lebih kecil dari minus 8, sesuai definisinya ya. Kita selesaikan. Q lebih besar dari 8 kurang 5, karena plus 5 kalau tidak ruas menjadi minus 5. Q lebih besar dari 3 atau Q lebih kecil dari minus 8 plus 5 itu tidak ruas menjadi minus 5. Q lebih kecil dari minus 13. Sehingga boleh kita simpulkan himpunan penyelesaiannya untuk soal yang ke-6 adalah Q sedemikian sehingga Q-nya lebih besar dari 3 atau Q-nya lebih besar dari Q-nya lebih kecil dari minus 13. Oke. Jadi kalau dia pakai tanda pertidaksamaan lebih kecil, ini kita balik ke bentuk umumnya. Kalau kita gunakan tanda pertidaksamaan lebih kecil dari sebuah fungsi fx, maka fungsi fx itu berada di antara minus dari bilangan tersebut sampai ke positif bilangan tersebut. Jadi nilai fungsinya berada di tengah-tengah ya, berada di antara negatif A-nya sampai positif A-nya. Kalau tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka fungsi fx-nya lebih kecil dari minus bilangannya atau fx-nya lebih besar dari positif dari bilangannya. Itu yang kita pakai untuk menentukan nilai variabel untuk soal nomor 5 dan soal nomor 6 tadi. Baiklah anak-anak, demikianlah sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak untuk tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Semoga soal yang kita bahas bersama kali ini dapat kamu pahami dengan baik. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu